Halo Sobat Auto Second. Nah, habis lebaran nih ada berita yang kurang bagus ya. Iya benar. Nissan tutup pabrik. Dengar banyak sih kita di Japri nanya-nanyain gitu kan. Ini gimana merek ini ya? Buat yang udah jual, aduh untung udah jual mobilnya. Tapi yang masih punya, brandnya masih ada, bengkel resmi masih ada, spesialis juga masih ada ya. Nah, hari ini kita bersama Mas Sugianto. Halo. Nah, beliau ini panggilannya Mas Ugi ya. Ugi. Mas Ugi salah satu spesialis Nissan dari Autoklinik Nissan Datsun Spesialis. Nissan Datsun Spesialis di Harapan Indah, Bekasi. Gimana Mas suasana kebatinan dari mungkin konsumen juga ada yang nanyain gitu ya? Beberapa customer kita sih sempat pada Japri, terus juga di sosmed juga rame kan itu pertanyaan-pertanyaan dari media yang ngasih info bahwa pabrik Nissan tutup. Buat teman-teman semua nih, jadi Nissan tuh bukan menarik diri, dalam artian di Indonesia tetap ada. Nah, cuma mungkin strateginya berubah aja. Dia nggak bikin mobil. Nah, dari yang dia bikin mobil, ngejual mobil dan pernah jual mobil, mungkin sekarang pabriknya dipindah, jadi dia nggak ngerakit mobil lagi, tetapi purna jual dan penjualan mobil itu dijamin sama Nissan. Ya. Nah, itu sih. Jadi pabriknya tuh di Thailand, sebenarnya ada baiknya juga sih, skala ekonomisnya pas gitu. Bisa jadi nanti lebih murah mobil Nissan ya kan? Yeah. Karena biaya masuknya ke Indonesia juga nol. Ya, salah satu plusnya, ya ini kan terkenal dengan memotong fitur, salah satunya kan. Dari luar negeri masuk Indonesia kan, jadi disunat lah istilahnya. Nah, mungkin setelah dirakit di Thailand nantinya, fiturnya masuk tetap. sini fiturnya tetap. Ya. Ya, sisi positifnya mudah-mudahan di situ sih. Ya kan banyak pelanggannya sekarang ya, juga udah rame tadi kita mampir. Apalagi pas sebelum Lebaran dan kemarin-kemarin itu ya, sebelum Corona. Kira-kira orang milih Nissan tuh kenapa sih Mas? Orang kebanyakan sih setia sama Nissan, yaitu faktor utamanya sebenarnya kenyamanan. Satu, kenyamanan banget yang dicari. Nah, kedua mungkin dari sisi brand image-nya sendiri si Nissan nih. Kelihatan nggak kacangan lah di jalan gitu. Oh. Bukan mobil 1000 umat lah istilahnya. Dan nyaman ya? Ya. Kayak mobil Eropa nggak? Ya, mobil Jepang rasa Kira-kira Eropa lah. Jepang rasa Eropa tuh baru denger tuh. Tapi banyak juga yang bilang gini, Nissan ini harga jualnya jatuh Mas. Gimana Mas denger itu Mas? Kalau ngelihat di pasaran ya emang harga jualnya kalau bisa dibilang ya emang rata-rata jatuh banget. Cuma saya percaya ketika orang mampu merawat dengan baik, mobil itu nggak bakal dijual sebenarnya kalau nggak kepepet-pepet banget gitu. Karena ya emang nyaman banget kan. Nah, mungkin yang dijual murah ini, yang dijual jatuh banget ini kondisinya emang kurang oke gitu. Kurang oke. Nah, banyak PR, mungkin banyak kerusakan. Nah, dampaknya mungkin yang mobil-mobil kondisinya oke, terawat itu juga kena karena banyakan yang kurang bagus di pasaran. Jadi disamaratakan semua ya, image-nya Iya. jadi resale value jatuh gitu-gitu. Iya. Tapi mungkin kan kalau kita ngomong Nissan nih, dia dalam tanda kutip bukan merek yang populer nih. Jadi menurut gue sih mobil yang populer pun banyak yang harganya jatuh, bener nggak? Bener sih, Iya setuju kan? kalau itu. Gitu. Jadi bener yang Mas Ugi bilang, harga jual jatuh itu sebetulnya nggak hanya dipengaruhi di oleh Nissan, ya? merek yang jarang sebetulnya ya. Kalau kita mau ngelihat detail ya. Iya. Karena kan tadi perawatannya selama dipakai gimana, Iya. kondisinya gimana gitu kan. Toh mereka juga, Nissan misalnya masih punya penggemar yang emang Setia lah. gue nggak mau tahu, pokoknya gue Nissan gitu kan. Iya. Itu asik sih kalau banyak loyalis seperti itu, apalagi kan bengkel after sale-nya juga banyak ya. Jadi selain bengkel resmi juga ada kayak Mas Ugi Ya. ini. Nah, bagaimana dengan on the deal-nya kan? Suku cadang. Bener gak sih mahal? Iya nggak? Otomen. Otomen nih paling sering belanja nih. Jangan bilang Daihatsu tuh under deal-nya murah semua, enggak loh. Ada under deal Daihatsu yang mahal, ada under deal Toyota yang mahal, tapi ada juga spare part Nissan yang murah. Bener nggak sih? Kalau selagi kita bicara spare part, itu acuannya terhadap part ori ya, barang ori yang dikeluarin dari bengkel resmi. Kalau fast moving itu dijamin harganya mirip-mirip. Harganya Kalau bisa dibilang ya beradu lah. menyetandarkan lah. Iya. Nggak jauh beda. Ya emang kadang-kadang buat part yang slow moving emang agak lumayan mahal, tapi kan masih bisa disiasati pakai aftermarket atau KW. Nah itu
Di situ sih paling. KW-nya banyak juga Nissan ya? Nissan KW-nya nggak banyak sebenarnya. Nah, cuma yang jadi masalah di Nissan ini part KW-nya masih jauh dari kualitas part ori. jomplang ya? Iya. Perbandingannya terlalu Nah, terlalu jauh ya. makanya disinilah kenapa ada spesialis Nissan, yaitu buat membedakan ini part ini misal shock gitu, shock Breaker ya? masih bisa pakai aftermarket gitu, atau nih misalkan support shocknya harus ori. Nah itu disitulah yang Iya, harus iya, diperhatiin iya, iya. banget sih sebenarnya buat Nissan. Betul, ya itulah bengkel alternatif spesialis ya. Mungkin kalau kita ke bengkel resmi, ya adanya yang hanya OEM, yang hanya OES gitu ya. Atau ke bengkel umum yang ada stoknya di tokonya nih, misalkan yang aftermarket semua ya dikasihin aftermarket aja semuanya, tanpa Oke. pilih-pilih Iya, gitu loh. Iya. Gimana kalau kita bedah satu-satu ya? Setuju nggak? Boleh. Misalnya gimana? Dari yang paling Per laku tipe deh ya? Yang paling laku Livina misalnya. Ya, Oke, Livina potensial problemnya apa nih kira-kira? Misalnya ada yang mau beli atau kita baru naksir gitu ya, atau yang udah punya biar jaga-jaga gitu, siapin budget ongkos. Apa Mas? Misalnya yang paling sering terjadi. keluhan paling banyak yang dikeluhin sama customer sih mesinnya ngelitik saat akselerasi kretek. Nah itu yang dimaksud ngelitik. Itu kedengeran banget ya? Kedengeran, kalau parah itu kedengeran banget. Manual matic sama? Manual matic sama, dan lebih cenderung yang parah sih matic. Selain ngelitik mungkin di kaki-kaki. Nah ini khususnya buat medan-medan yang pinggiran ibu kota nih, yang jalannya masih banyak gelombang. Nah itu lebih cenderung cepet rusak sih kaki-kakinya. Iya. Jadi kalau ngelitik itu obatnya apa Mas? Obatnya biasanya kita ambil tindakan ke carbon clean. Satu carbon clean, nah itu bersihin ruang bakarnya, EGR, injektor, EGR, busi injektor. kita periksa. Kalau emang udah katakanlah tipis elektrodanya kita ganti sekalian gitu. Businya iridium atau biasa? Tergantung permintaan sekali lagi. Oh, Jadi aduh, ada kalau lagi nih modelnya nih. Livina model lama nih, generasi awal itu bawaan pabriknya iridium dia. Iridium, Pakai ya. Denso iridium. Nah, Ini Gen 2 ya? ya ini Gen 2. Nah, ini kalau bisa dibilang downgrade businya. Nah, ini Oh. udah ke platinum businya. Platinum. Justru Ya. downgrade dia. Downgrade businya. Berapa Nah, tuh Mas businya harganya? kalau buat busi platinum sendiri harganya kisaran 125 ribuan. Platinum satunya ya? Per piece satunya. piece ya. Nah, kalau yang iridium yang tadi bawaan Livina lama ini 200.000 lebih harganya satu. 200.000 satu, gantinya setiap berapa ribu kilometer? Ganti per 100.000. Oh, Per lama 100.000 banget ya? kilometer ya. Ya, lama. Iya, bisa 3 tahun kali ya? Ya, Gue nggak tahu ya, tapi kalau gue ngelihatnya mahal atau enggaknya on the deal sebetulnya Relatif. oke dia mahal gitu. Tapi lo pakai berapa lama gitu kan? nah di situ. 200.000 200 tahun menurut gue buat perawatan Iya, logis. iya. Mungkin karena ini juga sih pertimbangannya. Jadi businya Livina tuh kayak dibungkus intake gitu loh, Betul. ketutupan Oh intake. iya. Nah, misalkan Harus buka- dikasih harus ya buka dulu Iya, semua. iya. dikasih benar-benar. busi standar nih. Nah, kan bukanya susah tuh. Buka Nah, intengnya aja susah. jadi Ongkosnya mahalan aja ongkos bongkar businya daripada harga Betul. businya. Iya. Betul. Tadi yang bersihin kerak di kepala silinder, Ya. itu ongkosnya berapa? Ongkos total itu 350.000. 350.000 chemical dan lain-lain ya. chemical Pokoknya udah terima termasuk beres. chemical dan jasa. 350 plus jasa. Nah, apalagi Mas? Selain litik ya kaki-kaki sih yang umum. Shock breaker, Breaker. support shock, bushing member, cross member, terus lower arm atau sayap. Kalau mau rapiin tuh semuanya berapa tuh? Kalau total depan belakang tuh kaki-kaki Livina bisa sampai 7-8 juta. 7 sampai 8 juta Nah, ya. cuma kan kalau bisa ya ini diminimalisir sebelum parah semua gitu. Kalau bisa sih gini. Jadi kadang kan orang cuma kalau ada bunyi baru ke Baru, bengkel. gitu. Kalau bisa sih saat ke bengkel perawatan berkala, nah itu minta cek sekalian karena ya ini salah satu kelebihan Nissan. Rusak pun nggak berasa kadang-kadang. Jadi pas udah ketahuan Gimana tuh? bunyi Rusak nih. pun nggak berasa ya? Iya. Jadi ketahuan bunyi ini ada bunyi berisik. Taunya udah parah gitu ya? Ya, udah parah parah. jadi bengkak kan. Wah, Budgetnya itu sih yang iya. jadi persoalan rata-rata orang gitu. Oke, kita ke transmisi Matic. Saya dengar yang agak serem-serem nih. Kalau yang Gen 1 konvensional ya. Ya. Nah, yang Gen 2 ini CVT. Itu berapa biayanya kalau rusak? Nah, buat case CVT sendiri sih sebenarnya ya kalau bicara ngikutin prosedur, secara prosedur itu di Nissan nggak dijual part isinya. Oh, jadi SC gitu ya? Nah, SC. jadi bentuknya tuh
Gelondongan. Esi, gelondongan. iya, blok gelondongan. Biasanya kalau ketika customer pilih second option, paling kita bongkar dulu, kita pastiin yang rusak apanya. Nah, misalkan ketahuan, misalkan bearingnya aja gitu, yang rusak, hancur nih bearingnya. Nah, itu kan bisa dicariin bearing atau dibikinin bearing. Nah, itu. Atau mungkin steel beltnya masalah nih CVT-nya, itu bisa diimporin. Cuma dengan catatan ya, karena si CVT ini Nissan dijualnya satu bundel atau esi, jadi part misalkan yang diganti isinya doang nih, dalemannya doang, itu ya nggak mungkin ori rasanya, karena emang nggak ini sih, emang nggak dijual. Tapi dengan cara mix campur gitu masih awet. Kita balik-balik lagi sih ke lihat barangnya juga yang rusak. Ya misalkan kayak bearing kan harusnya umurnya lumayan tahunan lah harusnya sih. Paling mahal berapa kalau CVT? Paling mahal ya satu gelondong itu. gelondong. Berapa? Ya, kalau bicara satu gelondong udah harganya kalau nggak salah hampir 40 juta itu. 40 juta. Mobil ini berapa harganya? Seratusan ya? Seratusan ya? Seratusan, 40%-nya buat benerin matic kalau rusak. Ya itu cuma Ganti. kalau baru. Itu Ya, baru ya. ganti Baru. Nah, ini baru. orang Indonesia tuh ketahanannya dan kecerdasannya luar biasa. Jadi di mix dan lain-lain ya, jadi lebih murah. Banyak cara sih. Untung ada kayak Mas Ugi ini deh. Yang paling banyak ngeluh ke Mas Ugi tentang CVT itu apanya? CVT masalah yang banyak dikeluhin itu saat jalan dia surging atau kayak nyendal-nyendal gitu loh, ndut-ndutan saat jalan. ndut-ndutan. Nah, Kan puli primer, puli sekunder. ada beltnya. Nah, ada beltnya. Nah, karena dia udah mulai aus nih, si pulinya. Beltnya tenggelam. Nah, jadi pas saat beltnya mulur, karena udah mulai aus, jadi nggak rata. Disitulah dia ada celah buat naik turun kecepatannya. Pindah tipe. Apa? X-Trail. Nah, X-Trail ada 3 generasi ya? Ya, T30, 31, T32. 332. T30 gimana? T30 kalau bisa dibilang produk Nissan yang paling juara kalau menurut saya nih. Wah, saya juga dengar Ah, nih. iya. Pertama Nggak dia. bisa move on Itu dari Maco, X-Trail Gen 1. mobil maco. Di T30 sendiri sebenarnya berita yang di luar kan juga mahal lah, ya rewel lah, apalah sebenarnya kan. Nah itu salah satu yang kenapa bikin harganya jatuh juga sih sebenarnya. Jadi balik lagi ke pemilik sebelumnya juga sebenarnya, cara ngerawatnya gimana. Nah faktor paling banyak rusaknya ya salah satunya itu juga sih kaki-kaki. Terus musuhnya itu mesinnya itu overheat. Ketika dia overheat itu gampang banget melengkung atau melenting Iya, cylinder headnya headnya. ya. Overheatnya karena apa? Karena radiator, extra fan atau? Nah, semua pendukung cooling system sih Berperan. ini bikin overheat ya, salah satu faktor overheat. Cuma kalau bisa dibilang yang paling sering itu ya radiator emang. Masalahnya sih tetap di umur sih, ya mobil 2002 sampai 2003 sekarang ya? 2000, iya 2002 yang build up. Dan karena emang spare partnya emang bisa dibilang emang lumayan mahal emang, kalau buat orinya mahal. Iya. Kebanyakan orang ganti KW yang kualitasnya kan nggak tahu berapa lama kadang-kadang gitu. Terus transmisi? Kalau X-Trail? Transmisi X-Trail bikinan dari barunya sendiri nih, bayinya itu enak. Enak ya? Kalau bisa dibilang Matic-nya jos sebenarnya. Nah, cuma kan masalahnya ketika udah berumur gitu loh. Matic konvensional tuh tetap masalah di 8 sampai 10 tahun, atau kalau mau ngeliat kilometer 150 sampai 200 ribuan itu udah pasti masalah. Udah harus Di seal iya, ya. Itu biasanya gejalanya mulai di D, nggak mau jalan nih saat pagi nih, udah mulai delay. Nah, itu sih yang nggak bisa terhindar lah masalah itu sebenarnya. Biayanya berapa? Kalau Paling mahal? buat X-Trail ya, bicara part ori, misalkan part ori bisa sampai 5 sampai 6 jutaan. 5 sampai 6 juta ya, lebih mending dari CVT-nya Tapi itu dia ya. kayak Livina juga. Kan dia sekarang ada yang CVT itu Mas. Kayak Livina juga nggak? Dia harus ganti sebaiknya, Ya. ganti gelondong gitu. Kalau dari sisi CVT ya sama, Sama ya? dia harus ganti satu gelondong. Berarti itu yang T32 yang CVT ya? T31 ada. Kaki-kaki seperti rack steering? Nah, kalau X-Trail T30 nih kaki-kaki lebih cenderung sebenarnya gara-gara faktor power steeringnya sendiri nih. Biasanya oli power steering bocor, tumpah ke lower arm, karet stabilizer. Oh, Nah, rusak semua udah ya? jadi rusak Oh, semua iya. gitu. Kenapa di sini harus diperhatiin banget nih oli power steering gitu. Tuh, Jangan dengerin sampai tuh. kelihatan di rack steer lah. Hahaha. Pokoknya ketika kaki-kaki rusak, kita harus benerin power steeringnya dulu sih, misalkan ada kebocoran. Kalau seal power steering aja berapa? Kalau harga sealnya aja 600-an. 600-an. Oke. Tapi umurnya panjang dong. Tergantung. Nah, kalau emang nggak terlalu lama dibiarin bocornya, nah itu kan ada as rack steernya itu nggak bakalan aus. Tapi ketika aus, nah ini yang serba salah.
Jadi ketika aus, mau di nah chrome, di hard chrome, otomatis dia nambah kayak ya, gambar tebelnya tadi, nambah, ya. Nah, itu diganti seal Sealnya aslinya, nggak sealnya masuk. cepat rusak sih karena aus, jadi gampang aus gitu. Nah itu dilemanya. Kalau saran ya tetap kalau emang udah parah ya ganti baru sih. harganya 10 juta. 10 juta. Oke, sekarang yang kecilan, Nissan Mars. Wah, Mars. Nissan Mars laku juga nih. Sekarang Mas harganya yang Gen 1 2010 mungkin 65 juta juga dapat ya? Ya, kalau Mars sendiri, nah ini istilahnya nggak ada beberapa masalah sih yang pendek lah umurnya. Itu salah satunya bearing roda, Oh, bearing roda terus motor fan, jadi motor fan-nya tuh oblak. Nah, sama si evaporator AC-nya. ya? Oh. Cepet sih ya, banyak masalah di situ sih. Umur mobil baru 2-3 tahun itu udah banyak masalah di situ. Itu berulang atau enggak? Enggak sih, Enggak ya. Jadi kalau udah pernah beres udah sekali, diganti sih udah. dia udah beres ya. Tapi kayaknya nggak terlalu signifikan ya masalahnya ya. Dan nggak gitu mahal ya. Kalau bearing berapaan? Bearing roda buat ori itu harganya 600.000. 600.000. Cuma kan kita masih bisa option ke NTN, misalkan Oh, merek-merek aftermarket iya, ya iya, masih iya, oke lah buat bearing roda. Iya, iya. Cuma kalau buat si motor fan sendiri, biasanya sih kita wajibin ori. Motor pan berapa? Motor fan 1 juta lebih lah. Oh, oke lah, masih oke. Oke. Nah, saya juga nemu ini. Mungkin karena sering dibuka nih, teleskopik pintunya gitu loh. Mandor, biar Sering terjatuh. ya, jadi nggak nahan gitu ya. Berapaan tuh, Mas? Itu terus terang nih, harganya saya lupa persis karena belum lihat price list. Cuma emang lumayan mahal itu. Biasanya kita paling ganti ke KW sih. Selama Oh. ini sih udah KW aja paling. KW aja ya? Ya, nggak KW ter- 300-400 ribu udah dapat sepasang. Oh, oke. Kalau di Nissan mungkin ini satunya itu sejutaan mungkin. jutaan ya. Apalagi nih, Ottoman. Oh, ini. Waduh, ini yang masuk berarti C24, C26 ya? Ya, Sebelumnya ada lagi juga tuh. C23. Baby Serena ya. ya saya 23. Oh iya. Cuman dikit banget lah, kita Itu skip dikit aja ya. banget. Yang C24 aja deh. C24 mesin sama X-Trail, yaitu musuhnya overheat. Kaki-kaki ya sama, masih pakai oli power steering. Nah, itu juga harus diperhatiin. Harus diperhatiin. Nah, sama mungkin interiornya sih. Interiornya Serena banyak keluhan berisik. Kriek. Nah, iya. Apalagi yang tipe Outtake kan itu yang ada ordeng-ordengnya. Heeh. Nah, itu makin Oh, rame ya. makin rame di rame. belakang. Tadi power steering udah gearbox Gearbox sama X-Trail aman. aman ya? Dia Gearboxnya cuma lebih ada tahan. konvensional ya kalau C24. Oh iya, belum CVT ya. Nah, ke adanya tuh C26. C26 udah CVT dia. Nah, masalah lebih cenderung sih di kaki-kaki juga. Kaki-kaki ngelitik juga. Ah, gimana tuh? Ini tipe ini kalau bisa dibilang mesin yang benar-benar harus merhatiin oktan tinggi banget sebenarnya. Karena kan mesinnya 2000 cc, bodinya gede, ditambah lagi direct injection. Jadi emang butuh BBM bakar yang bagus. Ya, Oh. harus ngabut bener-bener dia. Ngelitiknya juga karena itu ya. Faktor ruang bakar kotor lagi sih Faktor sebenarnya. ruang bakar kotor. Terus kaki-kaki. Kaki-kaki ya mirip-mirip Livina dia. Ini power steeringnya udah EPS. Ya, Ah, udah pakai EPS. Jadi nggak pakai fluida lagi. Gimana, Mas? Buat kaki-kaki sih masalahnya yaitu di cross membernya sering pecah, lower arm sama di rack steer emang sering. Itu kenapa harus pakai cross member gitu sih ya? Kayaknya rumit sekali ya kaki-kakinya ya. Kalau part ori malah bahaya nih, malah lumayan juga mahal nih harganya. Kalau ori itu harus ganti sama besi-besinya tuh. Ya berapa tuh? Kayaknya 5 jutaan ya? Nah, kurang lebih segitu. Waduh, 5 jutaan beli besi begini. Kalau Udah ori gitu dia bodinya berat lagi kan. iya. Iya. Kalau ganti busingnya aja? Ganti ada businya doang 4 bisa. berarti ya? Iya. Ada 4, berapa kira-kira? Itu total biasanya sih kalau udah sama include ongkos nih ya, itu kurang lebih 2 juta. Bisa tahan berapa lama tuh? Rata-rata setahunan itu sih belum ada komplain lagi sih. Oh, Kalau bisa sih sekalian di ini sih, dia kan businya panjang gitu. Nah, dilapisin lagi gitu kayak pakai teflon atau apa. Karena kan yang bikin bunyi karena dia goyang-goyang businya. Oh iya. Terus rack steering Nah, rack steering ini harga barunya lumayan. 10 juta? 10 jutaan. Ah, 10 juta tuh rack steeringnya tuh. Cuma mungkin bisa disiasatin ya kalau emang bisa diservis. Masalahnya kan tetap sebenarnya di businya doang. Businya itu jadi aus, jadi rack steernya oblak dia. Nah, itu karena Nissan nggak ngejual busing rack steernya aja nih. Paling sih optionnya ya ke ganti teflon paling. Ketika diganti teflon, umur asnya yang kalah ya. Oh. Karena dia lebih kasar kan. Iya, lebih keras sih kalau Lebih teflon. keras.
Terus gearbox CVT. Gearboxnya dia pakai punyanya QR20-nya X-Trail sama. Mahalnya juga sama. Mahalnya juga sama. Benernya sama. Ini berapa kira-kira kalau ganti AC? Hampir 40 juta. Hampir 40 ya. Tapi AC kalau baru misalnya ya. diakalin pakai mix, Nah, mungkin di antara 10 sampai 15. Ini kalau yang ini kan enaknya di Singapura kan banyak barangnya. Oh iya. Nah, itu lebih hemat sih kalau menurut saya. Gimana supaya Matic-nya lebih awet? Perawatannya gimana? Cara ngerawatnya sih sebenarnya simple, cuma ya yang penting rutin ganti oli. Yaitu setiap Kalau ngelihat standarnya Nissan, dia tuh ada namanya CVT deterioration yang bisa dicek by scanner. Itu pemeriksaan olinya scanner. Oh, jadi bisa pakai OBD ya? Ya, dicolok scanner, kita masuk ke menu transmisi, kita lihat umur Matic-nya. Oh, Nah, di situ umur ada Matic nilai. itu berarti apa? Kilometer atau Nah, itu berdasarkan hasil scan. oh Ada nilainya di situ. Oh, Dan iya. Nissan ngasih ketentuan 200.000 saat itu. 200.000 untuk diapain? Overhaul? Ganti Ganti. oli Matic. Oh, ganti oli Nah, Matic. bukan kilometer ya, Oh. deterioration. Nah, cuma masalahnya hasil scan itu nggak bisa dikatakan akurat banget nih. Karena dia nggak bisa ngecek, misalkan nih olinya kecampur air gitu, itu nggak bisa mastiin. Kalau kita sih ambil amannya sih buat ke customer sih ya 50.000 gantilah. 50.000. Toh oli Matic juga nggak terlalu mahal kok. Iya, iya. Dan memperpanjang umur Matic-nya. Ganti atau kuras? Kuras oli Matic-nya, terus ganti filternya, dia ada filternya. Ya, Jadi, ada filternya kecil ya. Terus kalian diganti sih kalau Itu bisa. juga nggak mahal ya? Iya, nggak mahal. Itu berapa sih kira-kira? Kurang lebih 150 ribuan ya. Ini Filternya. filternya. Oli Matic-nya berapa? Oli Matic-nya genuine itu 115 kurang lebih. 115.000 tuh. Kurang Pakai lebih. berapa liter? Total 8 liter kalau mau dikuras. 8 liter. Kaki-kaki, shock breaker, lain-lain? Shock breaker sih aman, yaitu ke cross member aja sih Cross sama member rem ya? dan rack steer terutama tuh yang agak diperhatiin. Apalagi nih ya? Wah, ini nih aki-aki ini gimana nih? Kalau ini terus terang unitnya dikit di bengkel kita. Street Factor-nya Nissan ini. Keluhannya apa selain bensin ya? Bensin satu berapa nih? Ottoman, pernah ngetes? 1718 itu kalau kakinya sekolah ya. Sorry nih, ada dong MPV yang 2000 cc baru segitu juga. Iya, Bener nggak? iya. Mungkin karena dia juga bodinya berat. Nah, dia Aerodinamika- berat sekali nih. Masih Bodinya leather juga frame ya? kotak, nabrak-nabrak angin, terus teknologinya juga udah lama kan. Ya mungkin juga jarang keluhan ya. Itu juga. Emang sebenarnya mobil bandel dan Kuat gampang ya? sih ngerawatnya, nggak kena dampak spare part mahal atau harga jual turun. Iya. Ini Terrano bisa dibilang sendiri lah dia. Sendiri dia. Sendiri dia. Untuk Evalia ini karena mesinnya basicnya sama kayak Livina generasi kedua, masalahnya ya sama sih, masalah kaki-kaki ya kayak cross member arm tadi, rack, terus ya di ngelitik itu sama sih basicnya emang. Tambahan mungkin buat masalah oli, banyak case-case customer baik itu out of warranty atau warranty itu banyak keluhan di oil sludge gitu. Gimana cara menghindarinya? Dengan penggantian oli rutin. Nah, di Nissan sendiri penggantian oli kan di 10.000 km atau 6 bulan mana yang lebih dahulu. Nah, cuma kan karena medan kita yang macet nih, terutama buat kota-kota besar. Nah, di situ perlu diperhatiin banget. Jadi kalau bisa durasi penggantian olinya dimajuin karena saat mesin kerja walaupun mobilnya nggak jalan itu oli tetap kerja. Nah, itulah mengurangi umur si oli tersebut. Buat Juke, masalah tetap di kaki-kaki ngelitik, ya itu permasalahan di mesin HR15DE lah yang banyak dipakai Nissan. Kaki-kaki sendiri dia masalah di arm, member, sama rack steer, dan ngelitik juga. Jadi solusinya sama juga, carbon clean. Itu sih intinya tentang Juke. Nah, teman-teman setelah mendengar penurutan Mas Ugi nih, gimana kira-kira suasana kebatinannya? Yang jelas kalau mobil dirawat, pasti dia akan membalas dengan Harga jual yang tinggi. harga jual tinggi, lebih enak, mungkin bensinnya juga lebih irit ya. Nah, sebagai penutup, mungkin dari Mas Ugi ada pesan nggak ke sobat-sobat di Auto Second? Nissan udah menjamin ketersediaan part, purna jual, dan penjualan. Nah, dia bukan hengkang kayak GM. Jadi kalau GM kan emang angkat kaki bener-bener lah, mereknya hilang dianggap. Nah, tapi kalau Nissan tetap bakalan eksis gitu sih. Jadi nggak usah khawatir, tetap setia ke Nissan. Selain itu ya tetap beli produk-produk barunya Nissan tetap. Oh, aduh. Kita tunggu produk baru selanjutnya. Ottoman, Yang dibilang Mas Ugi sih bener sih ya, maksud gua merawat mobil, memakainya dengan baik dan benar. Sebetulnya dalam tanda kutip
bukan hanya untuk Nissan kan. Iya. Bener nggak? Kita Oke. punya barang ya mesti kita rawat dong, apapun itu mereknya gitu sih. Oke, baik, kita akhiri. Sampai jumpa di lain kesempatan ya. Bye-bye.